ya. Ini pengertiannya adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi anggaran, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggarannya masing-masing. Artinya apa? Artinya pendapatan dan belanjanya ini serta pembiayaannya ini source-nya dari mana gitu. Ya. Nah, kira-kira kalau pendapatan isinya apa aja? Kalau pendapatan di daerah itu, kalau Pemda, ya anggap aja Pemda itu seperti pemerintah RI, ya kan? Berarti Pemda itu pasti dia dapat dari mana? Dari pajak, ya toh, kontribusi, ya kan? Nah, dan apa? Pembiayaannya ya bisa aja dia dapat dari pemerintah di atasnya, ya kan? Atau dapat dari pemerintah yang setara, bisa juga, tapi jarang ya. Paling Pemda DKI aja itu yang suka bagi-bagi ke sebelahnya ya. Banyak banget itu. Misalnya ya kayak bagi ke mana, Bekasi. Pemda DKI bagi ke Bekasi, kenapa? Kira-kira membagi karena baik hati dan tidak sombong gitu ya. Enggak lah ya. Enggak ada alasannya karena apa ya tuh? Jakarta bikin apa? Dikirim ke sana. Kenapa? Ya, kenapa Dan? Enggak pernah dengar katanya ya sampah di Jakarta tuh ada yang ke Bekasi juga gitu. Makanya kayak kompensasi gitu. Iya begitu. Pasti begitu dan namanya kompensasi ya toh. Ya kayak Ahdan aja kalau naksir Afifah misalnya kan. Ini Ahdan kok bawa-bawa makanan melulu, ada apanya? Ada maunya lah, pastilah ya, gitu ya. Ganti Afifah ya, Ahdan itu. Ada motif ya. Oh, Mbak, ada motivasinya, Mbak. Saja. Bukan Ya kan gitu ya, Bal ya. Itu ada motif itu ya. Ya namanya laki-laki ya punya motif lah. Ya, nggak apa-apa, memang begitu ya. Ya demikian juga antar pemerintahan ya begitu ya, masa bagi-bagi aja ya, mesti ada sesuatu ya, biar apa gitu kan. Nah itu akan indah ketika bagi-bagi gitu kalau memang ada duitnya ya kan gitu ya. Nah jadi memang kalau kita lihat konsep ada gula ada semut ya, kalau bahasa kerennya kan spillover ya. Jadi rembesan-rembesan itu kalau kita itu bertetangga atau berteman dengan orang kaya itu akan kebanyakan akan lebih enak gitu loh ya. Contohnya kalau dia makan sering ngasih makan kan, kebagian ya minimal baunya lah. Ya, gitu ya. Nah, kalau kebagian baunya doang malah nggak enak, Pak. Nggak enak ya. Malahan. Ya. Itu kalau cuma kebagian baunya aja, sering kebagian baunya nggak pernah dibagi, itu berarti hubungannya kurang baik gitu. Atau yang kaya tadi memang pelit ya. Gitu. Nah, makanya kalau di Jawa ya itu kan sudah banyak yang daerahnya maju ya, sehingga secara otomatis ya baguslah ininya uang-uangnya gitu ya. Untuk dibagi-bagi lebih banyak. Nah kalau untuk di daerah yang rural area atau remote area gitu ya, di misalnya di Kalimantan tapi yang ujung-ujung, atau di Sumatera juga yang ujung itu, di daerah Aceh itu ya. Aceh itu kan juga IPM-nya juga rendah gitu ya, indeks pembangunan manusianya juga rendah karena dia relatif lebih jauh dari pusat ekonomi. Nah, lebih jauh
pusat ekonomi itu artinya pusat ekonomi ini memang di Jawa ini ya. Nah, di Jakarta, Surabaya kan gitu ya. Nah ini yang mestinya mulai disebar. Nah Anda nanti laporan realisasi APBD ini kalau bisa mau melihat sangat bermanfaat ya. Anda bisa melihat loh, ini untuk tahun ini ya, ini fokusnya kemana sih ya. Kalau Anda lihat APBD-nya, waktu anggaran Anda bisa melihat nanti fokus tahun depan itu mau di bidang apa. Misalnya tahun depan ini akan banyak dana untuk bidang kesehatan atau penanggulangan COVID misalnya ya. Nah otomatis Anda kan mulai tuh, wah untuk menanggulangi COVID ini apa? Jualan hand sanitizer aja ya, banyakin. Nah, laku tuh. Nah nanti kalau tahun depan ternyata banyak anggaran buat ngembangin, misalnya buat ngembangin apa itu pembangunan transportasi ya, ya udah dagang material aja. Nah gitu kan. Makanya APBD ini itu biasanya dilihat banget tuh sama pengusaha-pengusaha itu gitu. Oke ya. Nah, untuk struktur isi untuk pembiayaannya hanya ada di BPKD. Jadi nanti kalau yang di SKPD itu cuma pendapatan dan belanja. Oke ya. Nah, kemudian laporan realisasi APBD ini ya, pendapatannya itu adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah saldo anggaran lebih yang menjadi hak Pemda tidak perlu dibayar kembali. Karena kalau perlu dibayar kembali, dia jatuhnya ke pembiayaan. Ya, pendapatan pembiayaan maksud saya. Ya. Karena dia masih perlu dibayar kembali, artinya pendapatan yang perlu dibayar kembali kan namanya utang. Ya kan? Nah, kemudian belanja ya. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih di tahun anggaran dan tidak dapat diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemda. Nah, artinya kalau belanja itu ya kita sudah belanja, nggak dapat apa-apa lagi. Kalau kita sudah ngeluarin uang, kita masih dapat sesuatu lagi, itu namanya kita ngasih piutang. Kita punya piutang. Kan gitu kan. Jatuhnya kalau punya piutang, ya itu masuknya di pembiayaan gitu loh ya. Sebagai belanja transfer, belanja pembiayaan. Ya. Nah, kemudian untuk pembiayaan adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau diterima kembali. Artinya apa? Kalau di pembiayaan itu harus masih perlu dibayar kembali atau diterima kembali dan itu tidak mempengaruhi kekayaan bersih dari suatu entitas tadi. Jadi tidak. Jadi kalau yang pendapatan kan menambah saldo anggaran lebih, ya, artinya menambah kekayaan. Belanja juga menambah kekayaan, gitu ya. Kalau pembiayaan tidak menambah. Ya. Oke, ini contohnya adalah pinjaman atau divestasi, ya. Divestasi apa? Ada yang tahu? Yang dari Mataram, daerah NTB, ada nggak? Ada yang dari NTB? Dari Papua? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Arfandi dari mana nih? Arfandi dari mana nih? Ya, dari?
Oh, Bekasi ya. Dari Sulawesi, Pak. Oh, dari Sulawesi. Oh, masih jauh lah ya ke Papua, masih 3 jam. Kalau saya nanya itu tadi, konteksnya adalah divestasi itu apa? Kebalikan investasi penjualan aset atau barang. Nah, kira-kira di daerahnya itu ada nggak itu? Di daerah yang saya sebut tadi, melakukan divestasi. Pemerintah daerah melakukan divestasi. Ada ya? Bisa di mana aja. Memang kenapa harus di daerah itu, Pak? Karena di sana sih. Ya kan gini, kalau yang di dua daerah itu kan punya saham di PT Newmont sama satu lagi di Freeport. Oh iya, iya. Saham itu dimiliki Pemda. Untuk Pemda yang lain itu hampir nggak ada yang punya saham perusahaan-perusahaan begitu ya. Biasanya murni investasi dari swasta ya, gitu. Nah, kalau khusus untuk Freeport kan kemarin udah dikasih sahamnya ke Papua, ke Pemda, terus yang di Newmont yang di Lombok itu, nah itu juga dikasih ada jatah buat Pemda lah. Itu kadang-kadang dia melakukan divestasi, artinya tadinya kepemilikannya dia misalnya 20% saham PT Newmont misalnya ya, 20% itu adalah 20 juta lembar saham, dia mau jual 1 juta dari 20 juta lembar sahamnya, itu ya disebut divestasi gitu ya. Nah, karena nggak semua Pemda punya itu ya. Kalau punya tambang di Kalimantan itu kan pupuk Kaltim, Kaltim Primakol dan yang lain-lain itu rata-rata swasta murni ya. Nah, pemerintah daerah dapatnya dari mana ya? Bukan dari investasi dia punya saham di situ, tapi dia biasanya dia mendapat uang itu dari memberikan izin pertambangannya. Kalau Pemda di Papua maupun itu tadi di mana NTB, selain dia dapat dari memberikan izin tadi, dia juga dapat dari investasinya, dari kayak apa? Karena dia dapat saham, ya punya saham, di situ dia bisa untuk dapat dividen gitu-gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini gambarnya ya, laporan, kelihatan nggak di situ? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi intinya kalau untuk laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja itu adalah pendapatan transfer ya. Yang lama ya, sebelah kiri itu yang lama ya. Itu ada pendapatan asli daerah, ada pendapatan transfer ya. Nah, terus macam-macam ya. Kemudian belanjanya seperti itu. Ya, yang kanannya ini di zoom dari sini ya. Ini bukan di zoom, maksudnya ditambahkan karena ini kan harusnya panjang ke bawah ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada pendapatan, ada belanja ya, ada transfer ya. Di belanjanya itu adalah belanja transfer. Terus ini ada pembiayaan. Nah, yang poin yang besarnya adalah ini ya, pendapatan, belanja, pembiayaan ya. Ini kan transfer ini di sininya kan transfer tersendiri ya. Kalau nggak salah sekarang transfer itu sudah masuk jadi belanja ya, belanja transfer. Jadi transfer masuk sebagai belanja, gitu. Oke, kemudian laporan perubahan saldo anggaran lebih ya. Ini ya isinya
saldo anggaran lebih awal, artinya saldo di 2000 berapa ini, misalnya 2021, sal awal 2021 itu merupakan sal akhir tahun 2020 gitu ya. Nah, kemudian penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ya. Nah, kemudian setelah dikurangi itu ya, dapatlah nanti sisa lebih atau sisa kurang ya. Kemudian kalau ada koreksi kesalahan, kalau misalnya tahun kemarinnya ada koreksi kesalahan pembukuan ya, misalnya 1 juta ditulis 10 juta gitu ya, nanti koreksinya itu dimasukkan di sini di poin ke-6 ya. Nah, nanti dapatlah saldo akhir, saldo anggaran lebih akhir ya. Tuh. Ini saudara biar gampang nanti kalau itu di print ya. Kalau malas ngeprint PPT, ngeprint aja itu bukunya ya. Kan kalau belajar di laptop gitu suka nggak nyantol ya. Kalau buku itu biasanya kan kita coret-coret gitu ya. Kan bukan kitab suci ya. Kita coret-coret gitu ya. Artinya kalau lecek itu berarti dibaca ya gitu ya. Kalau kitab suci, kalau lecek sebenarnya ya itu artinya dibaca ya. Nah, gitu. Habis kalau buku kadang-kadang kita hemat ya, nggak mau nyoret-nyoret gitu ya. Kalau di sini kan susah nyoret-nyoretnya. Saya buku banyak ya, banyak juga yang nggak dibaca ya. Saya sampai jadi kitab kuning itu banyak itu. Ya, dari belinya tahun berapa gitu ya, nggak pernah dibuka ya. Waktu mau beli senang aja ya, wah nanti mau dibaca, tapi nggak sempet. Jangan-jangan beli buku peraturan tahun 2000 ya, udah di buku tahun 2000 langsung beli, nggak dibaca sampai sekarang sudah 2021 ya. Peraturannya udah ganti. Buat koleksi aja berarti Pak. Iya, buat koleksi. Jadi kalau buat koleksi itu biar rakyat kelihatan banyak gitu kan. Kan kalau ini ya apa itu, kalau Zoom meeting itu sebenarnya senang juga ya, belakangnya banyak bukunya gitu kan ya. Kayak perpustakaan gitu ya. Saya memang penggemar buku ya, banyak saya buku. Cuman itu tadi nggak sempat baca ya, buat nakut-nakutin orang aja. Baik. Ya, yang jadi direktur di kantor itu kan banyak yang teman saya. Ya, kenapa aja kalau ketemu sama dia kayak kemarin tahu Pak Hidayat Amir. Pak Hidayat Amir itu kepala pusat di BKF. Itu Mas, nih bawa nih buku, aku baru nulis sama teman-teman nih 5 series gitu kan. Di Gramedia belum keluar saya udah dapat tuh 5 buku. Kalau 100.000 udah 500.000 ya. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang juga belum pernah dibaca. Itu nggak ditanyain Pak sama yang ngasih? Ya kan
Wah, kan saya selalu mengucapkan, wah mantap ini bos. Gitu. Dan kita itu begitu ya. Banyak ya saya. Ini buku yang ini. Buku ini kan modul yang stand tadi yang saya kasih itu. Di bukunya, yang versi buku, itu saya sebagai editornya. Pak Budi Mulyana itu kontak saya mesti, Mas, tolong Mas, diedit ya. Siap. Kan ada honornya itu. Nanti cek dikit-dikit orang tulisan dia kan pasti udah bagus lah ya kan. Itu kalau jadi editor ngedit tulisannya orang yang pinter nulis gampang ya. Yang susah itu kalau yang nggak pernah nulis, jadi ngasih ke kita ngeditnya banyak ya, mesti melototin gitu ya. Kalau udah canggih kan lihat aja udah bagus, paling ini aja koreksi. Dapat waktu banyak lah gitu ya. Gitu. Jadi buku itu baru launching kemarin waktu saya ngajar setahun yang lalu, yang Akpom daerah semester 2 semester kemarin ya. Nah itu buku itu baru keluar di akhir kuliah, itu pun masih draft, jadi belum bukunya gitu ya. Isinya tentang apa Pak? Dalamnya apa itu? Akuntansi pemerintah ini tentang SKPD ya, nanti dibaca itu tentang SKPD. Kalau Anda nanti kerja di pegawai di SKPD mana gitu ya, nah suruh nyusun ya itu tinggal dibaca aja. Kalau yang di mana di PPKD nanti tugasnya apa ya, nyusunnya gimana. Nah, nanti ada ininya simulasi, nanti saya ajarkan lah simulasi. Ini ya prinsipnya kalau mau bikin laporan keuangan itu kan sulit gitu ya, karena Anda sebagai mahasiswa kalau ujian kan mesti ngitung sendiri ya. Nah nanti kalau sudah kerja malah lebih gampang. Kenapa? Karena sudah ada softwarenya, Anda tinggal ketik dik. Nah keluar dia ya, yang mikir langsung, yang jurnal langsung si komputer ya. Nah itu nanti kalau sudah kerja ya. Nah karena Anda masih kuliah ya, nanti ujian kan hitung sendiri ya, bikin garis-garis sendiri lah ya, itu ya. Nah, makanya kalau kuliah aja bisa, apalagi kerja ya kan gitu, lebih banyak duitnya ya. Nah, jadi kan kalau kalian ini kan kalau kuliah banyak PR-nya ya, nanti kalau udah kerja banyak RP-nya ya, itu enakan udah kerja lah. Nah gitu kan, Anda buktinya nggak ada orang kerja buat kuliah ya, yang ada orang kuliah buat kerja. Nah gitu kan, itu jadi harus bersyukur ya begitu ya. Syukur, terima kasih. Pertama jangan sama orang tuanya ya, terima kasih sama yang ngasih hidup. Terima kasih dulu sama Allah ya, sama Tuhan gitu ya. Baru nanti terima kasih pada orang tua ya, pada teman-teman ya. Kalau kayak saya nih dosen nih membagi aja ya. Nah, semoga dapat pahala. Yang jelas kan sudah dibagi RP-nya ya dari pemerintah. Gitu ya. Baik, ya, LO ya. Kalau LO-nya ini ya, menyediakan informasi tentang seluruh kegiatan operasi keuangan yang mencakup pendapatan LO, beban dan kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang menyajikan disandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, LO itu ya tadi kalau ditanya di dalam
LO ini apa sih yang yang menjadi pembeda dengan waktu kita masih CTA ataupun cash. LO ini kan diwajibkan ada di dalam Di dalam accrual, ya. Kalau di dalam LO ini, ya, itu nanti kita tulisannya, ya, LRA itu tetap harus dibikin, dia basisnya kas. Kalau kita mempunyai pendapatan, nanti masuk di LRA itu adalah pendapatan LRA. Dicatat lagi yang di LO, pendapatan LO, ya, itu. Jadi ada pendapatan yang di mana nih? Yang di LRA ada, tapi di LO tidak ada, atau yang di LO-nya ada, di LRA mungkin tidak ada. Yang kedua, Pak, di LO ada, LRA nggak ada. Nah, oke. Ya, betul ya, Ahdan. Nah, gitu ya. Jadi semua pendapatan nanti Anda catat, ya. Ada LO, ada LRA. Kan gitu ya. Bisa dua-duanya kan gitu ya. Atau bisa salah satunya itu tidak ada. Nah, itu kira-kira, ya. Kemudian, ya, ini definisinya, ya, untuk LO adalah hak pemerintah sebagai penambah kekayaan bersih, ya. Untuk beban adalah kewajiban pemerintah sebagai pengurang kekayaan, ya. Yang termasuk di sini adalah penurunan nilai aset maupun konsumsi aset. Kalau di LRA kita mengkonsumsi aset atau menurunnya nilai aset itu masuk enggak? Enggak. Ya, kenapa Afifah? Contohnya? Contohnya kayak penyusutan gitu ya, Pak? Ya. Itu nggak masuk karena kan kalau LRA basisnya kas, dia nggak ada ngeluarin kas sama sekali di sana. Nggak ngeluarin uang, ya, cash sama sekali. Ya, itu ya. Nah, sama dengan ketika kita punya asetnya, misalnya apa ya, persediaan, ya, kita udah beli nih, kita udah beli persediaan pensil sebanyak 1000 pensil, ya kan, kita konsumsi nih, kita pakai 100 pensil, sudah nggak mengurangi lagi, ya, di LRA, karena kan mengurangi persediaan aja di dalam LO, nah, gitu ya. Kita mengkonsumsi pensil, lucu juga ya, pensilnya dikonsumsi dimakan gitu apa? Dimakan gitu lah ya. Oke. Nah, kegiatan non operasional, ya, itu ada surplus defisit yang bukan dari operasi rutin namun bukan dari kejadian luar biasa. Nah, jadi ada yang surplus defisit, ya, itu bukan operasi rutin, tapi juga bukan kejadian luar biasa. Nah, terdapat juga di situ akun luar biasa. Ya, kalau akun luar biasa itu adalah pendapatan atau beban yang luar biasa dari kejadian atau transaksi yang bukan operasi biasa dan dia biasanya tidak diprediksi, ya, dan di luar kendali pemerintah. Yang kejadian luar biasa itu misalnya apa? Ya kayak misalnya terjadi pandemi, ya, kemarin itu, ya, itu luar biasa, ya. Terus misalnya apa, gempa bumi, ya, nah, kan nggak bisa diprediksi, ya. Nah, banjir, tapi kalau banjirnya DKI kira-kira bisa diprediksi nggak? Timnya ad hoc tapi langganan, orang semua langganan koran, ya,
ini langganan banjir ya. Gimana itu ya? Nah, jadi kalau definisinya luar biasa, ya kita tidak bisa memprediksi, boleh dong kita mencadangkan boleh dong kita mengeluarkan dana luar biasa ya. Tapi luar biasa kok rutin gitu ya, kan tahu banjir nih di daerah situ ya. Nah, setiap kali banjir buat ngasih makan pengungsi kira-kira 2.000 pengungsi, keluarin duit 10 miliar ya buat selimut gini langganan ya tiap 6 bulan gitu ya. Akhirnya jadi rutin ya dan bisa ketebak. Sebenarnya harusnya nggak boleh lagi masuk ke sini akun luar biasa kalau secara akuntansi loh ya. Harusnya dia masuk apa tuh? Kegiatan operasional ya. Operasional apa? Penanggulangan banjir, karena pasti banjir, kan gitu ya. Ya gitu ya. Ya kita kan sebagai akademisi kan mesti mengkritisi gitu kan. Pengenaan akunnya ini di mana kan gitu ya. Nah kalau ditanya kalau Anda nanti jadi BPK kira-kira kan, terus si vendanya di mana? Di Pemda DKI kan. Wah ini ada banjir, Anda masukkan mana nih biayanya? Oh masukkan akun luar biasa. Terus kata Afifah begini, akun luar biasa, orang udah biasa kok. Nanti tahun depan pasti lagi 2 kali lagi. Tahun depannya 2 kali lagi ya kan. Udah langganan. Kan tidak dapat diprediksi gitu. Nggak kan bisa Anda prediksi. Terus di luar kendali pemerintah. Loh, Anda bikin dong itu. Kalau sungainya kurang lebar ya lebarin. Kan gitu kan. Danaunya gini, ya bikin waduk, kan gitu kan. Kan di luar kendali. Kendalinya di mana? Ya Anda bikin. Mau ada duitnya kok, kan gitu ya. Nah, kalau kayak gitu nggak bisa dia berkelit lagi kan. Masuk luar biasa. Nanti kalau si Venda catat tetap luar biasa, 5 tahun lagi tulis sebagai wajar dengan pengecualian. Nah, ini gitu kan. Pengecualiannya apa? Atas akun luar biasa yang tidak dapat diyakini kebenarannya. Nah, gitu kan. Karena bisa diprediksi ya, gitu. Oke. Kemudian ini laporan operasionalnya ya. Kecil-kecil amat ini ya. Ada pendapatan, beban ya, surplus defisit ya, pos luar biasa. Nah, Pak, berarti tadi maksudnya kemana Pak kalau yang banjir itu Pak, penanganan banjir di Jakarta? Sampai sekarang. Iya, maksudnya kan rutin atau? Sepertinya kalau sampai sekarang kayaknya masih masuk di pos luar biasa itu ya. Saya nggak ngelihat sih. Maksudnya saya udah lama nggak ngecek APBD-nya DKI gitu. Cuman saya mengkritisi aja, misalnya saya jadi BPK itu saya tanya dia, kalau masih diposin di situ ya, kalau diposin operasional kan berarti sudah langganan gitu loh. Kalau sudah langganan itu kan mencerminkan bahwa Anda secara operasional sudah tahu itu harus diselesaikan, hal yang biasa, harusnya dalam 1-3-4 tahun selesai dong, kan gitu kan. Tapi kalau itu menjadi luar biasa, artinya kan itu tidak bisa diprediksi, ya. Tapi kalau sudah menjadi biasa, berarti Anda gimana? Hal yang sudah biasa, tapi Anda masukkan pos luar biasa, kan gitu kan? Nah, ya artinya harus segera diselesaikan. Kecuali kalau gempa bumi ya. Kalau gempa bumi itu kan sampai sekarang nggak bisa diprediksi. Ya kan? Kalau banjir kan bisa diprediksi. Kecuali begini, banjir yang nggak bisa diprediksi itu
nggak pernah banjir, tiba-tiba banjir, ya. Terus tahun depannya banjir, orang masih maklum, 2-3 tahun masih maklum. Tapi kalau sudah rutin, kan sudah tahu nih masalahnya di mana, ya segera diatasi begitu. Kecuali nggak punya duit. Kalau punya duit, nggak mau bikin, ya saya nggak tahu lagi deh. Kan begitu kan? Kalau misalnya karena apa itu, harusnya itu penyelesaiannya adalah misalnya bikin gorong-gorong yang gede. Nah, terus pertanyaannya, bisa nggak punya duit nggak bikinin gorong-gorong? Oh, nggak bisa. Teknologinya nggak mampu. Duitnya ada tapi teknologi nggak mampu. Ya kita bisa pinjam Jepang lah, ya kan? Tapi kalau sudah bilang, wah bisa aja, kita bisa pinjam Jepang, tapi kan nggak punya duit kita. Ah ya udah kalau itu ya tunggu sampai punya duit, maklum, ya kan? Tapi kalau duitnya ada. Kenapa nggak mau bikin? Nah, nggak tahu deh, apa nggak seru atau gimana? Soalnya kan asik juga kan kalau yang di bawah-bawah itu kan dapat dana apa? Bantuan terus kan, ya. Suruh pindah juga nggak mau. Ya udah. Gitu. Saya nggak lihat ya ini. Kalau yang kayak banjir yang sesekali itu ya itu wajar lah. Ya. Kalau berkali-kali sampai ini nggak cuma sekarang loh. Banjir Jakarta itu dari zaman udah 20 tahun yang lalu juga sering begitu. Orangnya makin banyak ya. Oke, ini LPE-nya ya. Nah, di sini kalau saudara amati ya ada koreksi nilai persediaan. Jadi kalau ada koreksi ternyata ada keliru, nyatet ya, tulis sini. Nah, ada selisih revaluasi aset tetap. Artinya apa? Kalau ketika Anda lakukan revaluasi lagi ya aset tetapnya, tadinya misalnya memang mau dilakukan penilaian kembali dari asetnya. Aset ini tercatat dihitung tahun 2005 misalnya. Tahun 2005 itu harganya misalnya bangunan itu harganya waktu itu 2005 kan waktu itu 10 miliar. Nah, terus direvaluasi, dinilai lagi misalnya tahun kemarin. Dinilai lagi tahun kemarin, oh ternyata harganya itu malah sekarang sudah 25 miliar. Nah, itu boleh itu dimasukkan selisihnya ya. Nah, itu di sini ya. Nah. Jadi kalau nanti saudara itu kerja di Pemda ya, bikin laporan keuangan kan ketika lihat neracanya kok kekayaannya ini cuma 1 triliun nih Pemda ya. Nah, belum tentu sebenarnya dia 1 triliun sekarang ini. Kalau semua asetnya direvaluasi, bisa saja dia jadi 10 triliun kan? Ya kan? Harga tanah kan ada yang naik, ya kan? Atau justru malah turun jadi 0,5 triliun. Ya. Nah, contohnya misalnya punya tanah 1 hektar. Tadinya beli 10 miliar. Kok sekarang harganya tinggal 1 miliar? Oh iya, habis 1 hektarnya longsor, Pak, tinggal 10%, nah, tinggal 100 meter, ya kan? Atau daerahnya banjir terus ya, jadi nggak laku, ya kan gitu kan? Nah itu kan bisa direvaluasi. Nah revaluasi aset ya itu akan mempengaruhi neraca. Itu bisa meningkatkan nilai dari aset ya, tapi jangan lupa juga bisa menurunkan nilai aset kan begitu ya.
gitu loh. Ya. Oke, ini neraca ya. Kalau neraca tentu isinya apa itu kekayaan, ya, aset, kewajiban, dan ekuitas, ya. Kalau yang lama ini ekuitas dana lancar, ya, ekuitas apa, yang gitu ya. Ini sekarang cuma ekuitas gitu aja. Nah, untuk kewajiban, ya, kewajiban ini untuk yang kewajiban jangka panjang, artinya jangka panjang itu berapa tahun? Ya, atas 1 tahun 12 bulan. Ya, di atas 1 tahun itu yang nyatet nanti ada di PPKD, ya. Begitu juga investasi jangka panjang, ya. Investasi jangka panjang itu di PPKD, ya. Investasi jangka panjang itu misalnya deposito yang di atas 1 tahun, ya, itu masuk PPKD yang nyatet. Tapi kalau deposito 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, kan ada tuh, ya, itu yang nyatet SKPD aja. Itu ya. Pak, tapi apa semua SKPD boleh investasi jangka pendek itu, Pak? Atau ya, tertentu aja? Kalau investasi jangka pendek itu, kalau di apa itu, di SKPD itu sebenarnya itu tabungan itu aja, ya. Kan boleh, artinya tuh gini, bendahara di SKPD itu kan pasti punya tabungan rekening bank itu, ya kan? Tinggal ada yang berbentuk tabungan, itu kan juga sebut investasi jangka pendek, ya. Ya, itu kan masuknya di dalam aset lancar, ya, tabungan, terus apa, deposito 1 bulan, itu masuknya di sini, aset lancar. Nah, itu kan sebenarnya investasi gitu loh, tapi tidak disebut investasi jangka pendek. Nah, gitu kan. Nah, kalau yang ditulis di sini kan investasi jangka panjang. Artinya itu tadi kan, beli obligasi, beli SUN, ya, surat utang negara, ya, sukuk retail, ya. Itu kan pasti di atas 1 tahun. Nah, itu yang boleh nabungin adalah PPKD. Kalau SKPD, otomatis dia sudah investasi di jangka pendek, tapi namanya di sini aset lancar, karena dia punya tabungan, deposito, ya. Kalau kalian nanti jadi kepala SKPD, ya, bendaharanya pasti kalian suruh, ini duitnya daripada dimasukin di branka saja, ya, masukin ke bank juga, ya kan, gitu ya, biar bisa diambil setiap hari, masukin ke tabungan, biar bisa ada hasilnya lebih banyak, masukin ke deposito bulanan atau 3 bulanan. Nah, kan gitu kan, itu ya. Oke, kita lanjut. Oh, ada suaranya, Pak Budi. Suara dari PPT-nya, Pak? Ya, ini dari Pak Dusko. Di kami nggak kedengaran, Pak. Oh, nggak kedengeran? Mungkin Bapak tadi waktu share screen-nya nggak enable yang suaranya, Pak. Macet ya? Ini gimana nih kalau matiin? Oh, belum juga, Pak. Ada Oh ya, oke. suaranya. Oke, ini ya, neraca ya. Untuk neraca ini terdiri dari aset ya. Asetnya ini sumber daya yang dikuasai atau dimiliki ya. Nah, ini peristiwanya masa lalu ya, jelas ya. Nah, dari peristiwa masa lalu ya, tapi manfaat ekonominya di masa depan ini ada gitu ya.
Nah, kemudian dapat diukur dalam satuan uang, ya, termasuk sumber daya non keuangan, ya. Nah, kemudian sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Nah, untuk kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemda. Jadi ketika Pemda punya utang, ya harus membayarnya, ya. Nah, kemudian ekuitas adalah kekayaan bersih, ya, merupakan selisih antara aset dan kewajiban, ya. Jadi kalau di akuntansi private sector, ya, itu ekuitas itu disebut dengan modal, ya, modal. Oke. Kalau di sana private sector, modal itu isinya apa? Ya, ada dia stok, ya. Jadi dia punya saham di mana kan gitu ya. Tapi kalau di sini ekuitasnya disebut ekuitas, ya, kekayaan bersih Pemda yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Itu ya. Nah, untuk ini contohnya ya, neraca, ya. Ini ada aset lancar. Nah, ini yang tadi Ahdan, ya. Ini kan ada kas di Kasda, ada kas di bendara pengeluaran, ada kas di bendara penerimaan, ada investasi jangka pendek. Ya. Ini ya yang berupa itu tadi, tabungan dan paling deposito, ya, deposito yang ya 6 bulan lah. Karena gini, kalau di Pemda itu kalau mendeposito yang di SKPD, ya, itu mau mendeposito yang lebih dari 1 tahun itu nggak boleh. Kenapa? Karena kan dia sifatnya operasional. Dia harus ada uang setiap hari, ya. Kalau PPKD itu masih boleh. Kenapa? Karena PPKD itu kan kumpulan semua secara keseluruhan dari kumpulan SKPD ini. Kalau dia ada sisa, ya, daripada mubazir, masukkan di investasi jangka panjang, dapat uangnya lebih banyak. Nah, tapi kalau yang di SKPD karena operasional, ya konsepnya itu sebenarnya tuh nggak apa-apa, habis dalam 1 tahun itu, yang diterima itu habis dalam 1 tahun itu, nggak usah nabung gitu loh. Kenapa SKPD nabung? Ya kan dia nggak ditugaskan untuk mencari uang, ya disebut cost center. Rata-rata kan SKPD gitu. Yang profit center itu SKPD itu cuma dinas pendapatan daerah aja. Dinas yang lain kan punya retribusi tapi kecil, ya, retribusinya kecil. Baratnya punya PNBP, KL punya PNBP dikit. Yang profit center itu siapa? Ya Kemenq, CQ, DC, P, dan gitu kan, ya. Kalau di daerah ya itu tadi si kepala dinas kepala dinas pendapatan itu yang profit center. Yang lainnya cuma habis-habisin aja, ya. Itu nggak ada retribusinya tapi habis-habisin, ya. Itu nature-nya, ya, gitu. Walaupun ada misalnya retribusi dinas perhubungan, izin trayek, ya kan gitu, ya. Nah, tapi itu nggak jadi prioritas, itu. Ya, kayak misalnya dinas pemadam kebakaran itu profit center enggak? Dia cuma ngabisin aja, ya. Ya tapi mosok terus nggak ada dinas pemadam kebakarannya, ya. Kalau ada kebakaran gimana? Nah, gitu loh, ya konsepnya. Ada
ada beberapa dinas itu yang memang nggak ada duit masuknya, tapi dia memang tugasnya memberikan pelayanan gitu ya. Yang ngumpulin duit ya dinas yang lain gitu. Oke. Nah, ini ya masuk sini ada investasi jangka panjang. Nah, ini yang dikelola biasanya PPKD ya. Nah, kemudian ada aset tetap ya. Nah, macam-macam ini ya. Nah, ini nanti dibaca nih yang disebut aset lancar. Kas di Kasda ini apa? Kas di bendara pengeluaran ini apa? Konstruksi dalam pengerjaan ini apa ya? Apa kira-kira konstruksi dalam pengerjaan? Dia masuk di dalam aset tetap. Misalnya pembangunan gedung yang belum selesai gitu Pak. Nah, gitu ya, bangun jalan, bangun gedung belum selesai itu masih masuk dalam konstruksi dalam pengerjaan. Nah, udah selesainya itu gimana? Udah selesai, terus dia bisa masuk ke gedung dan bangunan atau masuk ke jalan irigasi, itu dibuktikan dengan apa? BAST Pak. Iya, pakai BAST ya. Gitu. Sip. Nah, kemudian dana cadangan, kewajiban, ekuitas ya, itu kewajiban jangka panjang nih, bank dalam negeri ya. Ada utang sektor perbankan, ada obligasi ya, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk LAK ya, untuk LAK ini ada apa? Aktivitas operasi, aktivitas investasi, ada aktivitas pendanaan, dan ada transitoris. Ya. Nah, ini menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas pemerintah dan yang menggambarkan saldo awal, ya, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Ya. Nah, aktivitasnya dibagi ini ya. Operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Nah, ini untuk aktivitas operasi ya, ada arus kas masuk ya, ada arus kas keluar ya, ada arus kas aktivitas investasi, yang arus masuknya, ada arus keluarnya, ada aktivitas pendanaan ya. Nah, keluar masuknya juga ada, kemudian aktivitas transitoris. Ya. Yang transitoris itu adalah contohnya penerimaan perhitungan pihak ketiga. Ya. Kenapa perhitungan pihak ketiga itu dimasukkan transitoris? Kenapa kira-kira? Ayo, Niken. Ya, Pak. Ya, kenapa perhitungan pihak ketiga ini dimasukkan sebagai aktivitas transitoris, kira-kira? Karena belum menjadi hak perusahaan, bukan hak perusahaan. Ini perusahaan pemerintah. ya, karena memang dia bukan merupakan hak dari pemerintah ya. Jadi yang memungut itu pemerintah, tapi dia hanya memungut saja ya. Itu merupakan bagian dari penerimaan atau pengeluaran dari pihak ketiga ya. Gitu ya kira-kira ya.
pihak ketiga ini siapa aja kira-kira? Si siapa nih? Shana. Tidur ini sana. Jaringannya mungkin Pak. Oh ya. Besok jaringannya asal jangan jaringan yang lain ya. Nah, ini masih pada dengerin apa tidur nih? Masih dengerin Besok-besok. Pak. Oh, masih dengerin ya. Pak. Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Kalau yang kelihatan dengerin menyimak ini aktivitasnya nih tinggi nih. Nah. Ya kalau jadi dosen kan mesti gitu ya. Oh, nanti kalau nggak ditanyain ini mahasiswanya kemana ini ya? Udah jalan-jalan aja nih dia nih. Oke, Bintang ada? Ada Pak. Oke. Saya absen juga nih. Muklisa. Oke. Walaupun nggak ada ininya kan mesti ditanya karena kan nggak menutup kemungkinan untuk tidak menyimak tidur. Ya kalau kuliah mesti tidur ayam aja ya. Kalau dipanggil dosanya mesti segera respon ya gitu. Arfandi tadi ada nggak? Ada Pak. Oke, gitu ya. Nggak apa-apa yang penting nyaut gitu, berarti tidur ayam. Baik Pak. Tidur ayam maksudnya gimana Pak? Nah, tidur ayam itu ya kayak ayam itu tidurnya kan sambil berdiri ya, jadi dia tidak telentang. Kalau telentang kan bener-bener pules gitu ya. Tapi kalau tidur ayam itu nggak pules. Ibaratnya itu kalau kita di masjid tidurnya sambil duduk ya dengerin khotbah, jadi nggak perlu wudhu lagi ya kalau kentut-kentut. Itulah dan ya kira-kira. Iya Pak. Memang kalau namanya Zoom ini ada enaknya juga ya, kan bisa nggak kelihatan kita tidur juga. Kalau di kelas kan. Kalau di kelas yang tidur. Tapi cuma 5 menit, 10 menit gitu. Kalau di kelas tidur nggak apa-apa sih kalau bagi saya. Cuman harus sopan tidurnya ya. Jadi kalau ngantuk itu kepalanya ngangguk-ngangguk ke depan ya. Kalau dia geleng-geleng kanan kiri kan dosennya nanya, "Wah ini kok geleng-geleng nggak sependapat terus ini ya?" Suruh cuci muka aja ya. Tapi kalau dia ngangguk-ngangguk ke depan kan berarti dia setuju ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Mas yang pihak ketiga lagi Pak. Loh, kok saya baca di sini dana dipotong langsung dari gaji pokok dan tunjangan keluarga pegawai negeri atau pejabat negara. Berarti jadinya pihak ketiga tuh para pegawai. Pak, gimana? Pihak ketiga itu kan yang motong siapa? Itu biasanya kan taspen ya. Jadi kalau Anda nanti masuk sebagai pegawai itu karena nanti pas pensiun akan mendapat dana pensiun, tabungan pensiun, makanya harus iuran ya. Nah, harus iuran, jadi gaji yang diterima misalnya 10 juta, gajinya misalnya 10 juta, yang diterima misalnya cuma 9.500.000. Yang 500 kemana? Itu masuk sebagai taspen, sebagai tabungan, kan gitu ya. Nah, ngapain Pak? Kok harus nabung ya? Maksud pemerintah itu pasti baik ya, karena takutnya nanti pas begitu pensiun nggak punya tabungan kan, nah dikelolalah sama taspen. Nah, uang yang 500 iuran itu
langsung dipotong oleh bendara, ya, dipotong. Jadi yang Anda terima itu 9.500.000 itu sudah dipotong. Nah, potongan yang diterima bendara sebesar 500.000 itu kan memang punya Taspen. Dia kan akan mengelola ya dananya. Jadi dipotong Taspen, makanya dia masuk sebagai aktivitas transitoris karena bukan punyanya bukan punyanya pegawai itu atau punyanya pemerintah, tapi bagian dari punyanya pihak ketiga, yaitu Taspen. Begitu juga kalau BPJS, ya, karena Anda harus ikut BPJS, kalau ada yang sakit nanti bisa gratis dari situ dibantu BPJS. Nah itu kita harus iuran juga. Nah itu yang motong adalah bendara, tapi karena bukan milik pemerintah, ya nanti harus diserahkan ke BPJS. Makanya dia disebut dengan akun transitoris. Taperum itu Pak? Kalau yang taperum itu masuknya kemana? Ya ke taperum, ya. Oh itu ada beda Pak? lagi. Nah taperum itu tabungan perumahan. Jadi nanti kalian dipotong untuk dikasih ke taperum, nanti dikasih rumah, idealnya begitu ya, rumah impian kan gitu ya. Karena iurannya cuma sedikit ya kalau bikin rumah ya nggak bisa, makanya cuma nanti akan dikasih dari taperum itu, saudara-saudari akan dikasih bantuan, misalnya 20 juta untuk tambahan uang muka gitu ya. Nah, kenapa nggak protes? Kok cuma segitu Pak? Harusnya kan ya 300 juta gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi nanti gaji saudara yang misalnya 10 juta tadi, yang dibayar cuma 1 juta, 9 juta masuk taperum. Gitu ya kira-kira. Ya kenapa BPJS terus dana pensiun Taspennya itu kok kecil yang diterima ya. Nah, kan kecil itu ya, cuma berapa gitu. Nah, saya juga belum tahu ya karena kan belum pensiun ya. Nah itu karena ya memang yang dikumpulkan itu, yang dipotong itu cuma sedikit gitu ya. Nah, itu kalau di perusahaan swasta karena potongannya besar, gajinya besar, potongnya besar, ya nanti dapatnya juga besar gitu ya. Ya swastanya juga swasta yang mana dulu, swastanya yang kaliber nasional atau internasional ya baru bagus ya. Kalau swastanya ecek-ecek ya lebih baik di PNS. Tapi kalau swastanya bagus ya bagusan di swasta ya kan gitu. Gitu ya kira-kira. Apalagi yang internasional itu ya. Usaha internasional kan besar-besar gajinya. Oke, kita lanjut ya CALK ya. Nah ini yang CALK ini adalah yang CALK ini sebenarnya bukan laporan keuangan, tapi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ya. Ini memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan ya, untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah. Jadi kan masyarakat itu, masyarakat luas itu kan berhak dia tahu uang yang di dalam APBD itu buat apa, kan begitu ya. Nah, pemerintah itu harus memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat ya. Nah, masyarakatnya itu
minimal yang ada di DPR itu, ya. Kan nggak semuanya juga peduli ya. Nah, makanya sebenarnya kalau masyarakat yang peduli, bisa dia melihat-lihat laporan-laporan ini gitu ya, bisa mengakses laporan-laporan ini ya, gitu. Nah, ini struktur dan isi calegnya ya. Nah, isi dalam CALK-nya ya, nanti kapan-kapan saya kasih contoh laporan keuangan ya, Pemda komplit gitu ya. Nah, saya usahakan nanti kapan gitu ya, nanti dibaca-baca ya. Nah, kemudian struktur isinya itu yang pertama adalah ada informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansinya. Kemudian ada ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan dan kendalanya apa serta hambatannya apa. Nah, kemudian informasi dasar tentang penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih. Misalnya kalau disebut di situ bahwa dalam menyajikan nilai persediaan, kami memilih menyajikan metode FIFO misalnya. Ada kan ada macam-macam, ada FIFO, LIFO, ya, atau average. Nah, dia sebutkan di situ gitu ya. Cuman biasanya itu ada standarnya ya. Kadang-kadang itu di dalam SAP di dalam bulteknya itu ya sudah disarankan untuk menggunakan yang gampang aja, misalnya menggunakan FIFO, nah, atau menggunakan rata-rata ya, diikuti aja begitu ya. Nah, itu dijelaskan. Kemudian penyusutan, misalnya penyusutan rata-rata bisa ditulis di situ. Penyusutan di dalam laporan keuangan ini, misalnya saya menggunakan penyusutan unit produksi untuk mesin peralatan ya, untuk mobil kendaraan dinas. Nah, itu boleh aja, tapi biasanya di dalam di dalam bulletin teknis ya, agar lebih seragam dimintakan semua mengikuti menggunakan penyusutannya menggunakan misalnya dibagi tahunnya ya, ya di dasar bagi tahunnya. Kemudian tidak menggunakan unit produksi kan, kan lebih susah lagi itu ya. Nah, itu boleh aja diikuti gitu ya, biar seragam. Tapi semuanya intinya dijelaskan di dalam CALK. Ketika dia berubah dari satu metode, dia jelaskan kenapa ya dia berubah seperti itu kan gitu. Kemudian rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Kemudian ada informasi yang diharuskan oleh pernyataan SAP yang belum disajikan dan informasi lain yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Permisi Pak, ada pertanyaan di kolom chat Pak. Oh, di kolom chat. Nah, ya. Oke. Oh ya. Jadi kalau dulu itu ya, karena kita masih menggunakan CTA ya, belum bisa accrual. Sekarang karena kita sudah bisa menjadi accrual ya, akhirnya masuk di dalam dimasukkan di situ gitu ya. Itu aja.
Oke. Terus apa lagi? Ini ya. Struktur udah, kemudian keterkaitan ya antar laporan ya. Antar laporan itu ada basis kas dan basis accrual. Kalau di basis kas itu LRA nanti akan menghasilkan silpa ya. Silpanya akan masuk ke dalam laporan perubahan sal. Nah, kemudian kalau di basis accrual LO, nah ini kan akan menghasilkan surplus atau defisit LO. Yang ini akan mempengaruhi pada laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan ekuitas ini akan masuk mempengaruhi ekuitas yang ada di dalam neraca. Itu ya. Oke. Nah, keterkaitan laporan keuangan berbasis accrual ini sebagai contoh ya. Laporan operasional pendapatannya 500 ya, bebannya 200 ya. Jadi terdapat surplus defisit sebesar 300 ya. Ada kegiatan non operasional 60. Nah, ini menambah, jadi terdapat surplus ya sebesar 360. Nah, ini ceritanya di laporan perubahan ekuitas ini saldo awalnya adalah 1000. Nah, yang surplus defisit LO tadi ini menambah yang 1000 sehingga ekuitas akhir ada 1360 ya. Nah, ini neracanya ya. Ekuitas akhirnya sini masuk ke sini. Jadi ekuitasnya akan menjadi 1360, asetnya ini 2000, kewajibannya 640. Yaitu keterkaitannya ya, gampangannya seperti itu. Oke. Kemudian ini latihan soal ya. Waktunya kurang berapa menit nih? 12 menit. Nah, ini latihan soal. Tadi di kolom chat itu ada 3 pertanyaan, Pak. Oh iya. Sebelumnya. Jadi ada pertanyaan dari Kiko, Norman, sama Devi tadi, Pak. Terus ini ada Laura. Jadi total ada 4 pertanyaan di kolom chat tadi, Pak. Karena yang saya lihat sini nggak ada ya. Jadi gini aja. Oh ini yang sebentar. Nanti tanyanya langsung aja ya, kalau pas saya tanya langsung nanya aja ya. Kalau baca gini satu-satu puyeng juga ya. Baik, kepada penanya nanti dipersilahkan nanti. Ya. Ini saya kan ngasih pertanyaan nih satu tadi, tapi waktunya nggak sempat juga ya. Nah, nanti buat PR ya. Bikin PR, nanti kumpulkan ke PIC-nya ya. PIC-nya siapa? Nah, kelompok ya. Pertanyaan yang apa, Pak? Yang di PPT? Yang soal review itu, Pak. Ya. Bikin aja kelompok ya, nanti kirim ke saya maksimal hari Selasa depan, terus masuknya ke jadiin satu di RAR sama si siapa? Ini siapa sih? Safa ya? PIC-nya. Nah, ya nanti dikirim ya. Baik, Pak. Pak, izin bertanya, kelompoknya berapa orang ya, Pak? Ya kemarin 1 sampai 5, terus 6 sampai 10 ya. Nah, yang terakhir 26 sampai 29. Oke, berarti ada yang 5, ada yang 1 itu
4 orang gitu ya, satu kelompok 4 orang. Ada yang 4 orang. Itu kelompok terakhir ya, kelompok 6. Ini yang nanya nih, siapa ini? Izin bertanya, apakah laporan keuangan daerah nantinya akan disatukan di pusat? Enggak ya. Jadi di pusat itu maksudnya di pemerintah pusat. Enggak ya. Jadi bikin laporan sendiri-sendiri ya. Pemerintah pusat bikin laporan LKPP ya, namanya laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, kita belum punya laporan keuangan pemerintah Republik Indonesia yang isinya LKPP dan LKPD ya. Sampai sekarang belum ada. Oke. Kemudian apakah laporan keuangan hanya dibiarkan per daerah? Ya. Jadi kalau mengetahui aset seluruhan ya belum bisa. Ya paling bisanya kan laporan pemerintah daerah itu dikumpulkan dalam arti kata begini ya. Kalau dikumpulkan dikirim laporannya iya ya, tapi tidak ada laporan gabungan konsolidasian antara LKPP dengan LKPD. Ya. Jadi belum ada laporan keuangan LKPRI, misalnya laporan keuangan pemerintah Republik Indonesia itu belum ada. Yang ada baru LKPP dan LKPD. Nah, LKPD itu memang dikirimkan juga ke pemerintah pusat untuk ditabulasi, ya kan? Nah, tapi belum bisa disatukan. Dan harusnya nggak cuma ditabulasi begitu, tapi harusnya dikonsolidasikan ya, baru dia jadi LKPRI. Ya, itu yang belum ada. Ya. Jadi kalau ditanya LKPD itu bukannya dikirim ke pusat Pak, ya dikirim, tapi ya nggak ada. Misalnya asetnya Pemda Kota Malang ditambah Pemda, pokoknya aset Pemda 542, Pemda itu digabung gitu belum bisa. Karena kalau digabung belum diyakini kebenarannya juga kan, gabungnya gitu ya. Oke. Kemudian apa ini? Pembayaran tak terduga. Di LAK aktivitas operasi ada pembayaran tak terduga dan pembayaran kejadian luar biasa. Nah, bedanya apa? Tak terduga. Nah, ini nanti baca ya, ini malah saya tugaskan ya dari Nurman Hadi ini, supaya kalian juga membaca ya. Kalau cuma bertanya kan gampang ya. Ini sebenarnya yang bertanya itu harusnya dosen ya. Supaya kalian harusnya menjawab. Dengan menjawab itu adalah belajar kan begitu ya. Nanti buka bukunya itu ya. Di situ ada rinciannya. Dari LAK itu apa aja, definisi dari aktivitas operasi apa, kemudian pembayaran tak terduga apa ya. Nah, nanti kalau masih belum ketemu ya, nanti saudara download ya Permendagri Permendagri aja ya, Permendagri 13 ya. Nah, di situ ada semua ya. Gitu ya. Oke, ditambahin ya nanti selain yang di atas itu satu pertanyaan ini dimasukkan di bawah ya, di bawah soal dijadikan soal. Bedanya apa? Karena kata-kata adalah kejadian luar biasa ya, pembayaran tak terduga, kejadian tak terduga itu ada semua itu. Ya, yang disebut darurat ya,
Nah, kan ada pos dan ada darurat. Nah, darurat itu yang bagaimana? Nah, kan gitu ya. Oke. Nanti dibaca di situ ya. Dengan baca kalian akan belajar ya. Saya nggak yakin akan baca itu ya. Kalau nggak disuruh itu. Bukunya di modulnya itu ada itu. Itu ya, kemudian apalagi nih. Nah, yang ini udah ya tadi ya, kenapa transfer dipisah ini ya. Nah, kalau dulu kenapa masih beban ya, sekarang jadi belanja ya. Ya. Sebenarnya kalau kita pikir, karena kalau dulu disebut beban itu ya kan kelihatannya membebani gitu ya. Membebani pemerintah atasnya, belanja transfer itu membebani. Jadi pemerintah daerah itu merasa terbebani, telah membebani pemerintah pusat, padahal dia merasa bahwa dana transfer itu adalah haknya dia, ya kan? Hak sharing revenue, karena dia juga diberikan sharing pekerjaan kan, memberikan pelayanan. Nah, gitu. Jadi kalau disebut belanja kan beda kan. Nah, belanja itu ya berarti memang betul-betul keinginan dari kalau belanja itu artinya dia tidak merasa menjadi beban, tapi itu memang kewajiban dari pemerintah pusat membagikan uang itu gitu. Oke, gitu ya. Terus apa lagi nih? Terus apa lagi? Oke ya, itu dulu. Nah, kemudian sebelum dikeluarkan PP 71, apa ada sisa anggaran lebih yang dilaporkan di mana ya Pak? Sisa anggaran lebih? Ya nggak ada ya. Kan dulu dulu nggak diwajibkan bikin SAL ya, nggak diwajibkan bikin SAL. LO-nya juga nggak diwajibkan. Jadi kalau zaman dulu bikinnya kan cuman laporan cuman LRA, aman raca, ya. Nah, kemudian kan ketika menjadi accrual, ya baru dimintakan untuk laporan perubahan SAL, ya kan gitu, diwajibkan dia dibikinkan LO juga. Jadi setelah ada PP 71 itu baru memang ada kewajiban ya untuk bikin itu. Gitu. Ya laporannya ya kalau yang dulu ya cuman itu aja ya. Laporan LRA aja. Nah, itu ya. Oke. Baik, udah jam 10 ya. Ada pertanyaan lagi? Ya ada ya. Nanti bikin itunya, kemudian dibaca bukunya ya. Nanti dibaca ya satu persatu detailnya tadi ya. Baik yang ini ya, ini soalnya ditambah tadi pertanyaan satu tadi ya. Kemudian yang ini nanti dibaca per itemnya nih ya, per itemnya ini ya, per akunnya ya.
Itu ada definisinya semua ya. Kalau saya jelaskan satu-satu sini nggak muat nih ya. Ini sampai berapa nih? 60. Yang atasnya juga ya satu-satu ya. Ini semuanya ada di dalam PSAP, ada di dalam Bultek, bahkan di IPSAP-nya ya. Nah, ini kalau Anda baca di Bultek atau di ininya ya ada nanti aset lancar terdiri dari ini ya, kas yang dimaksud dengan kas di daerah adalah gitu-gitu ya. Makanya dibaca bukunya ya. Kemudian baca download PSAP-nya ya. Dari PSAP 01 sampai yang terakhir itu sampai berapa ya 30 berapa itu ya. Itu banyak sekali ya. Nanti ada macam-macam ya. Ini sudah sari-sarinya aja ini ya. Tapi kalau detailnya ini harus dibaca ya. Oke. Baik. Kalau tidak ada kita ada pertanyaan. Oke. Ya. Di chat ada Pak. Siapa nih? Nanti lain kali kalau nanya jangan di chat ya. Ngomong aja di sini ya. Kalau di chat itu Anda bisa habis ngechat pergi ya. Begitu ya. Kalau di chat itu kalau webinar ya. Ini kan bukan webinar ya. Kuliah. Oke. Kenapa di LO tidak terdapat akun pembiayaan seperti di LRA? Kan ada pembiayaan hanya untuk BPKD. Maksudnya gimana nih? Seperti di LRA, Afifah mana Afifah? Pak, Ya, gimana Afifah? kan di LRA itu ada yang pembiayaan Pak kalau untuk PPKD Pak. Nah kalau di LO apakah nggak ada Pak? Itu kenapa nggak ada akun pembiayaannya Pak? Berarti kalau beneran nggak ada itu berarti LO, PPKD sama SKPD itu sama. Nah, LO itu isinya apa aja? Tadi sudah ada. Beban ada pendapatan LO, terus beban, surplus defisit, terus kegiatan non operasi, terus luar biasa. Nih ya. Ini kan ya. Nah, LO itu kan sudah disebut tadi apa pertama? Nih, sebentar sebelum ini ya. Nah, kalau di sini ya, di definisinya ya, pembiayaan itu adalah apa? Pengeluaran ini kan berbeda ya. Ini di LRA itu ada pembiayaan ya. Kalau yang di LO sini ya, mana tadi? Ini. Ya. Nah, ini ada pendapatan ya, kemudian ada beban ya. Karena beban itu sudah kenapa nggak memasukkan pembiayaan gitu ya maksudnya? Ya Pak, kenapa akun pembiayaan nggak ada? Kenapa kira-kira? Ini yang komplit ya. Saya bukain yang komplit dulu. Coba dibuka di bukunya Pak Budi tadi. Bukunya mana ya sebentar.
Bentar, ini halaman berapa ini?